apa namanya, handscoon, spet. Kalau dibuka berarti spetnya di dalam bak instrumen, tapi kalau masih ada plastiknya di luar ya. Kemudian duk steril, kemudian ada gunting, ada nail powder, ada pinset, dan juga ada jarum ada di dalamnya ya. Ini terus ditutup. Yang ada di luar nanti ada 2 kon, satunya kon untuk NaCl, satunya untuk tempat lidocain, terus ada bengkok. Kemudian nanti perlaknya bisa pakai ini. Ibu jahitnya di sini atau di mana teman-teman? Boleh di sini? Di situ aja. Boleh minta itunya, sampelnya? Ayam. Terus apa yang namanya? Di paviknya udah dirobek aja. Nggak ada supratunya, nggak ada ya? Dipakainya apa? Apa ambilnya apa? Supratur. Luminatul itu loh. Nggak ada. Iya, benar-benar yang jari-jari. Ambil sekarang atau Ambil aja nggak apa-apa. Di mana ambilnya? Oh, ini plastik. Boleh pinjam nggak? minta pinjam itunya Bu? Apa? Gunting. Iya. Oh, boleh lebarin. ini boleh ini nggak? Oh, mau lebarin. Iya. Bisa 1 ayam bisa 4 orang. Jadinya beli 2 aja. Iya. Kalian punya ini nggak? Alat di rumah? Belum ya. Ibu nggak mewajibkan sih, cuma beberapa ada yang kalau nggak latihan di rumah atau pakai alat bagian luar vagina atau jalan lahir itu biasanya pakai jahitan satu-satu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dijahit, itu yang dia apa namanya, bekasnya itu garis kayak gini loh. Nah itu namanya jahit introfus, itu jahit di kulit. Kemudian biasanya kalau jahitan di luar perineum itu pakainya adalah yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Ya, warnanya hitam, tapi kita yang pakai ini pakai yang bisa diserap oleh tubuh. Apakah boleh Bu pakai yang ini? Boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma kadang kan kalau tidak diserap oleh tubuh kan harus ada afheating. Biasanya yang af itu kayak merasa kehilangan karena dia kan langsung diserap oleh tubuh. Dikira hilang padahal itu diserap oleh tubuh langsung, dan yang di luar itu dia bisa lepas dengan sendirinya, jadi nggak perlu dilepas lagi. Kemudian jahitan yang ada di luar itu kenapa satu-satu? Karena biasanya memang dia itu lebih rapi daripada jenis jahitan yang lain dan lebih kuat. Cuma kenapa sih di perineum itu nggak pakai jahitan satu-satu? Karena itu kan talinya kan, kalau ada 5 jahitan kan ada 5 tali. Kalau di vagina itu jadi jalannya jadi kayak gini, karena itu kan simpulnya banyak banget, sakit banget itu teman. Karena ibu pernah dijahit ya, jadi ibu pernah merasakan di vagina dijahit itu seperti apa. Kemudian setelah itu, kenapa prinsip penjahitan itu adalah steril? Karena ini kan luka terbuka nih, kalau sampai tangan kita kotor nggak akan sembuh-sembuh lukanya. Ya. Kemudian kalau teman-teman menerima pasien kok lukanya lebih dari 6 jam, apalagi 12 jam, apalagi 24 jam, bisa kena pisaunya kemarin, baru mau dijahitkan sekarang, itu nggak bisa ya teman-teman, karena dia sudah membentuk jaringan baru. Kalau kayak kita kena pisau, kan lama-kelamaan dia akan seperti akan menutup, meskipun menutup banget ya, itu adalah usaha tubuh untuk menyambungkan beberapa otot yang dia terpisah kena benda tajam tersebut. Ya, kemudian jahitnya itu pakai anestesi, biasanya pakai lidocain. Ini lidocain murni ya, sekitar 2%. Ibu selama di pelayanan ibu pakainya ini 100% murni, tapi ada juga dia yang diencerkan menggunakan cairan steril aquabides. Cairan steril itu bukan aqua, bukan apa namanya, air mineral ya, karena kadang teman-teman mengartikannya di oksigen itu bisa dikasih lem mineral, bisa dikasih aqua gitu. Ada namanya aquabides, itu bisa 1:1 atau 1:2, tapi memang responnya paling cepat adalah pakai yang murni ya. Kemudian lidocain ini direspon di tubuh hanya di bagian otot, jadi jangan menjanjikan ke pasien kalau dijahit tidak kerasa, tidak sakit.
itu bohong, tetap kerasa. Karena ingat, yang bisa di anestesi itu bagian otot saja, bagian kulitnya ketika ditusuk tetap kerasa. Bu, ini nanti saya kasih pengurang rasa nyeri ya Bu ya, tapi mungkin masih terasa, tapi sakitnya berkurang, gitu bahasanya ya. Kemudian pada saat teman-teman itu menyuntikkan lidokain adalah seperti menyiram dari bagian luka yang paling jauh ke sini. Jadi lidokain 2 mili apa berapa? 2 mili ini harus kanan dan kiri, dia harus rata. Ya, kenapa sih Bu kok nggak ditambah aja kalau kurang? Ternyata beberapa riset mengatakan semakin banyak kita menggunakan lidokain, proses penyembuhannya semakin lama. Ya, jadinya memang dia penggunaannya semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Ya, kemudian setelah itu pada saat penjahitan teman-teman menggunakan cairannya yang digunakan adalah NaCl ya, karena dia adalah cairan yang paling netral dengan tubuh kita. Kemudian megangnya pakai nail powder, kemudian tangan kiri dibantu pinset, wajib. Kalau nggak pakai ini, tangan kalian pasti bisa ketusuk ya. Kalian mulai jam berapa? Jam 3 ya, kemudian ya, pada saat selesai kalian melakukan penjahitan, jika ini sudah rapat gini ya, kalian cek dengan cara ada kapas pakai air NaCl, dibersihkan. Kalau memang dia lukanya lebar kemudian kotor, biasanya NaCl-nya diguyurkan atau disiram ya. Tapi kalau cuma sedikit bisa pakai kapas. Nah, ngeringinnya pakai kasa, jangan kebalik. Karena apa? Kalau kita membersihkannya pakai kasa, biasanya ini kan keras ya, biasanya ibunya tambah kesakitan karena kayak kegores. Kalau kita mengeringkannya pakai kapas itu kan lebih kecil-kecil nih susunannya ya, biasanya kecentel ya kan sama benangnya itu ya, jadi jangan kebalik. Kemudian setelah selesai dijahit, dicek, teman-teman tempelkan tadi sufratul yang ibu minta, jaring-jaring itu sebenarnya kan salep yang dikasih kayak kasa biar dia nggak geser ya. Kalian kasih di sepanjang luka, kemudian ditutup dengan kasa dan ditutup pakai hipavik. Hipaviknya harusnya ya sebutuhnya ya, sampai dia ketutup, jangan sampai ada rongga udara yang masuk ya, karena ini di ayam jadinya mau tak praktekkan diginikan pun dia nggak akan nempel ya. Jadi teman-teman nanti cukup kayak gini aja, tapi kalau ke pasien jangan kayak gitu ya. Ya, kemudian setelah itu kalau pasiennya sudah selesai kalian jahit, sampaikan ke pasien bahwa jangan sampai kena air ya. Kemudian makanannya nggak ada pantangan, malah direkomendasikan yang proteinnya tinggi seperti telur, ikan ya. Kemudian kalau nanti kontrolnya kan 3-5 hari, sebelum kontrol keluar darah sampai tembus di perbannya, segera ke pelayanan kesehatan. Selanjutnya dikasih analgetik, anti nyeri yang biasa kalian gunakan apa? Desminor pernah nggak? Nggak ada yang pernah desminor. Sakit kepala? Nggak ada juga. Wah, luar biasa kalian. Obat yang sering kalian minum apa? Intunal. Oke, paracetamol ya. Di dalamnya intunal itu kan ada paracetamol. Aslinya dia bukan penurun panas loh teman-teman. Dia itu analgetik, penurun nyeri akibat demam. Ya. Obat lini pertama yang responnya paling cepat itu adalah asam mefenamat. Tapi hati-hati, pasien harus dikonfirmasi apakah dia punya riwayat asam lambung. Jangan juga kalian punya asam lambung, obat nyerinya pakai asam mefenamat, nyerinya hilang, asam lambungnya naik ya. Yang kedua ibuprofen. Ibuprofen itu harus hati-hati karena beberapa ada yang alergi. Jadi dikonfirmasi, ibu ada alergi obat? Kayak gitu. Yang ketiga paling aman tapi memang respon time-nya nggak secepat yang lain adalah paracetamol. Amannya itu. Kemudian setelah selesai
teman-teman memproses alatnya adalah mana yang infeksius, misal kayak kasa, kemudian handscoon, itu kan masuk ke sampai infeksius. Kemudian alat yang digunakan semua ini masuk ke larutan klorin, kemudian pecahan dari lidokain dan juga spet itu masuknya di mana kok ya sini ya. Nanti pas responsi jangan dimasukkan beneran ya, nanti temennya nyari ya. Pas responsi nanti teman-teman menyiapkan 2 set aja, 2 set kanan dan kiri. Nanti tengah-tengah sini ada meja, nanti ada 2 ayam kanan dan kiri. Belinya 2 ayam aja insya Allah cukup. Kalian bertujuh, apalagi bertujuh insya Allah cukup. Gitu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Kalau tidak ada, coba ibu praktekkan sesuai di job sheet. Nanti monggo teman-teman, kalau ada ibu yang kurang, teman-teman bisa langsung interupsi. Misal ibu ada yang lewat. Teman-teman, besok kan semester 3 praktek pertamanya adalah di KDPK. Jadi ada di IGD, ada di Bangsal gitu ya. Paling ini ya di IGD itu kan kerjanya harus cepat ya. Jadi kayak harusnya mikirnya kayak no delay gitu ya. 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 Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Bidan Siti yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Saya adalah bidan yang berjaga di IGD ini, dan saya tadi mendapat operan dari teman bahwa Ibu habis terkena benda tajam pada saat memasak. Kemudian ketika diobservasi Bu, ternyata lukanya cukup panjang dan lukanya cukup dalam sehingga darahnya keluar terus. Sehingga di sini kita akan melakukan penjahitan agar lukanya segera tertutup, perdarahannya berhenti, kemudian lukanya cepat sembuh dan terhindar dari resiko infeksi. Seperti itu Bu. Mungkin nanti Ibu jangan khawatir ya Bu ya. Nanti akan kita beri pengurang rasa nyeri. Ibu tetap terasa, tapi insya Allah nyerinya berkurang. Tindakannya sekitar 10-15 menit Bu, maksimal 15 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Inform consent. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan dan Ibu menyetujuinya, saya melakukan persiapan tempat dan alatnya dulu ya Bu ya. Oke. Setelah itu kita menyiapkan tempat aman, nyaman. Kemudian jika ada sambiran ditutup sambirannya, kalau ada pintu ditutup pintunya. Kita buka semua alat. Kalau ada spet yang masih ada di dalam plastik, kita buka seperti yang Ibu ajarkan ya. Setelah itu kita cuci tangan. Oh ya, ininya dicetekin dulu. Kemudian NaCl-nya pakai kom 1 lagi. Ya. Setelah itu baru pakai handscoon. Kalau teman-teman udah pakai duk lubang atau ini namanya duk steril ya, itu alatnya boleh ditaruh di sampingnya kayak gini. Nah ini steril. Tapi kalau nggak pakai ini jangan aneh. Ya, Ibu saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu ya, sambil saya lihat kedalaman lukanya. Celupkan di NaCl. Kemudian tangan kiri membantu. Ya, kita nilai batas lukanya. Itu kalau dilangsung sakit Bu? Sakit banget dan darahnya pasti udah kocor ya, nggak mungkin Ibu kayak gini, pasti
Gini. Ya, masih panik ya. Kemudian setelah itu gimana? Ada yang kurang? Oh ya. Oh udah kok tadi cek kedalaman dengan menggunakan kasa tadi kita juga bisa mengecek kedalaman. Setelah itu kita lakukan anestesi. Caranya adalah tangan kiri kita membuka lukanya, tangan kanan cara megangnya seperti ini, mata jarumnya hadap ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ujung luka kita tusukkan dulu ya, kemudian tangan kita pindah, kita aspirasi. Namanya aspirasi, ininya ditarik ya, tarik. Ada nggak darah yang keluar? Kalau darah yang muncul ya, kalau tidak ada kita dorong piston ini sambil ditarik spetnya seperti kita menyiram. Dorong sambil tarik ya. Satu lagi ya, setengah-setengah benar. Aspirasi, dorong sambil tarik ya. Ingat ya, one hand ya. Jika sudah, sambil nunggu respon dari anestesinya, kita siapkan peralatan yang lain. Ini dari bawah ya. Terus dimasukkan di mulut nalpudel gini, biar rapi aja sih. Kalau misal kayak gini biasanya lepas, nanti kamu masang lagi, lama lagi masangnya ini karena deg-degannya ya, belum lagi ini lubangnya kecil ya. Oke, kalau sudah kita ambil pinset, kita cek dulu. Ini kita taruh. Ibu permisi ya Bu ya, saya cek. Ngeceknya di sini, di otot, karena yang kita anestesikan ototnya bukan kulitnya. Kalau kalian ngecek di sini pasti ibunya ya sakit ya, jadi ngeceknya adalah di otot. Oke Bu, sakit nggak Bu? Ya, tapi kerasa ya Bu ya. Oke, kemudian masang benang jarumnya itu di tengah-tengah mulut nalpuder. Kemudian ini di ujung mau benangnya, jangan di tengah-tengah sini karena nanti susah kalian jahitnya. Ya, jadi kayak gini idealnya. Ya. Setelah itu kita heading. Tangan kiri menggunakan pinset. Kemudian ini dimulai dari luka bagian atas. Ya. Pegang jarumnya pakai pinset, ini dilepas, nariknya pakai nalpuder. Setelah keluar, nariknya gantian pakai tangan karena biar nggak lepas antara pertemuan jarum dengan benang. Ya, ya sisain dikit sini. Nalinya ini di depan, tarik sekali, ya, sekali. Nalinya di pinggir aja ya, jangan di tengah-tengah ya. Ya, jadi di pinggir sini. Gampang ya. Kemudian kita gunting, jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu panjang. Nah, kalau udah kepasang kayak gini kan enak, nggak harus pasang lagi. Ya. Di pinggir ya, jangan di tengah, boleh pinggir kanan, boleh pinggir kiri. Ya, harus di
jaraknya juga 0,5 sampai 1 cm. Terakhir di ujung luka paling bawah pinggir ya, emang ya, insya Allah bisa lah. Kalau latihan aku yakin bisa kok ya. Kita bersihkan kalau ada sisa-sisa benangnya ya. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas ya, air DTT, sambil kita tekan seperti ini. Keluar nggak darahnya ya? Kalau keluar mungkin ada jahitan yang kurang rapi ya. Setelah itu kita kasih luminatul atau sufratul tadi sepanjang luka. Setelah itu kita kasih kasa, kemudian kita pasang plester ya. Ibu jahitnya sudah selesai ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya? Sakit ya Bu ya? Ya, semoga segera sembuh ya Bu ya. Ini lukanya sudah tertutup, perdarahannya juga sudah berhenti. Setelah itu saya izin untuk membereskan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Bereskan alat. Untuk sampah-sampah yang infeksius kita buang di larutan klorin, di tempat sampah infeksius. Kemudian ini dibuang di safety box. Kemudian alat-alat yang digunakan dimasukkan ke klorin ya, secara bersamaan, dilepas secara terbalik. Kemudian kita cuci tangan ya. Jadi cuci tangannya beneran ya. Ibu, ini untuk penjahitannya sudah selesai ya Bu ya. Lukanya sudah tertutup, perdarahannya juga sudah tidak aktif lagi. Nah, di rumah minta tolong ini jangan sampai kena air ataupun dijaga kebersihannya. Kemudian tidak ada pantangan makanan apapun Bu. Jadi ibu malah makannya harus protein tinggi ya, kayak seperti telur, putih telur, kemudian daging kayak gitu disarankan biar proses penyembuhannya cepat. Kemudian nanti kalau sewaktu-waktu jadwal kontrolnya kan sampai 3-5 hari Bu. Tapi kalau sebelum itu ibu ada keluhan atau di sini darahnya keluar banyak Bu, ibu segera ke fasilitas kesehatan ya biar diganti perbannya ya. Kemudian saya bawakan obat ini Bu, yang satunya antibiotik, satunya adalah pengurang rasa nyeri. Karena ibu tidak ada riwayat penyakit lambung, asam lambung, saya berikan asam mefenamid, diminum 3 kali sehari. Seperti itu Bu, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya, semoga segera sembuh. Sudah selesai ya. Setelah itu swabnya, S-nya itu keluhan ibunya waktu datang apa? Ibu mengatakan terkena sayatan pisau, tok gitu. O-nya KU-nya mungkin baik atau somnolen mungkin ya saking shocknya. Kemudian KU, TTV ada tensi, kemudian nadi, pernafasan dan juga suhu dibuat normal aja berapa. Kemudian kalian melihat apa? Tampak perdarahan aktif di bagian tampak perdarahan aktif di luka bagian tangan atau bagian kaki atau bagian kepala, misal kayak gitu. Kemudian asesmennya Nyonya X umur 30 tahun dengan luka sayatan di bagian tangan.
P-nya melakukan penjahitan dengan teknik interruptus, memberikan KIE perawatan pasca penjahitan. Seperti itu teman-teman, ada yang ditanyakan? Sudah selesai. Berarti nanti anestesi itu anestesi, tapi kalau di sini dipasangnya itu Setelah anestesi. boleh setelah anestesi, sesuai itu nggak apa-apa. Nah, ada lagi? Tadi nggak interupsi ya? Ibu, kalau untuk menentukan jahitan itu perlu dijahit atau enggak itu dari kedalamannya atau gimana? Untuk lukanya, apakah luka perlu dijahit itu kita menilainya dari apa? Kalau luka perlu dijahit itu perdarahannya aktif dan dia robeknya sampai otot, jadi nggak cuma kulit tok. Nah, kan ada dia luka yang dia itu kulitnya tuh melupas lebar gitu, tapi ototnya nggak kenapa-napa, itu nggak usah dijahit. Karena mau dijahit pun itu kan bagian kulit, kalau kita anestesi kan nggak akan kena anestesinya. Yang kedua, perdarahannya aktif keluar terus, makanya harus dijahit. Ada lagi?